Assalamualaikum Neng Yuli. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Di minggu kemarin kita udah melaksanakan tes minat jabatan. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan terkait hasil yang kemarin kamu sudah laksanakan. Nah, boleh kamu dibaca dulu hasilnya. Nah, dari hasil tes minat jabatan kemarin, kamu memiliki kategori yang sangat berminat di bidang bisnis pribadi sosial. Kemudian kamu juga berminat di bidang natural. Nah, bidang bisnis ini adalah menunjukkan kalau kamu itu punya gairah yang kuat dalam kegiatan yang berorientasi pada jual beli, pemasaran, perencanaan usaha, persuasi, atau manajemen keuangan. Jadi, kamu itu berminatnya di bidang yang berhubungan dengan bisnis, keuangan, manajemen gitu. Kemudian, kamu juga tipe orang yang mampu membaca peluang, senang berinteraksi dengan orang lain, dan juga tertarik pada kegiatan wirausaha. Apakah betul? Betul Ya. sekali. Dan di bidang bisnis ini juga, kamu itu berpotensi mempunyai komunikasi verbal dan kemampuan mengambil keputusan menjadi sangat kekuatan gitu ya dalam bidang bisnis ini. Lalu apakah kamu juga suka lingkungan kerja yang dinamis atau penuh tantangan dan memberikan kesempatan hasil yang langsung gitu? Jadi hasilnya tuh langsung ada gitu. Oh iya. Lebih menyukai pekerjaan seperti itu. Nah, kamu juga memiliki kategori sangat berminat di bidang pribadi sosial. Nah, pribadi sosial ini adalah kamu memiliki kecenderungan yang kuat bekerja dengan orang lain. Lalu kamu juga merasa nyaman melakukan komunikasi interpersonal, kayak membantu, memberikan layanan, memfasilitasi kelompok, atau mengorganisasi kegiatan sosial. Apakah betul? Betul. Jadi kamu menyukai hal-hal yang berbau sosial gitu ya. Nah, kamu juga cenderung mudah berempati dan juga responsif terhadap kebutuhan orang lain. Jadi kamu mungkin orangnya lebih empati ya ke orang lain, atau lebih senang berinteraksi. Kamu juga suka lingkungan kerja yang kolaboratif, banyak interaksi. Apakah betul? Betul. Nah, potensi kamu juga bisa berkembang pada profesi yang kayak di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan sosial, pelayanan publik, komunikasi, atau dunia organisasi. Nah, selanjutnya, kamu juga memiliki kategori berminat di bidang natural. Nah, natural itu menunjukkan bahwa kamu itu minat pada lingkungan alam. Betul? Iya, kamu suka kayak tumbuhan, hewan, atau kegiatan-kegiatan yang outdoor gitu. Oh iya, di luar. Iya. Nah, kamu juga jadi suka sama yang berhubungan dengan alam-alam gitu. Suka aktivitas yang eksploratif, observasi, penelitian lapangan sederhana, atau kegiatan yang memberi pengalaman langsung dengan alam. Kamu juga nantinya kalau misalkan kerja, idealnya melibatkan ruangan yang harus terbuka, kegiatannya tuh praktis, atau si kegiatannya tuh lebih ke di luar ruangan gitu. Oke Ibu, paham baik. Terus ini apa Ibu? Mekanik, seni, dan sains. Oh iya. Kamu di situ kategorinya Kurang berminat. Ya. Jadi mekanik itu yang menunjukkan ketertarikan pada kegiatan perakitan, kayak memperbaiki alat-alat, mesin, atau otomotif, atau pekerjaan teknis yang membutuhkan manipulasi alat berat. Kemudian kecenderungannya bekerja manual, dan lingkungan kerjanya berbasis mesin, kayak bengkel gitu. Oh, montir. Ya, montir. Nah, kan kamu apakah kurang suka dengan hal yang seperti itu? Ya, makanya skor kamu pun sesuai gitu ya. Kamu kurang berminat di bidang mekanik. Kalau seni itu kegiatannya melibatkan kreativitas gitu, kayak artistik, desain, seni rupa, seni pertunjukan, atau ekspresi estetis bukan merupakan minat kamu gitu. Apakah betul? Betul. Jadi tapi kamu bisa kan mengikuti hal-hal seni, cuman Bisa, kurang minat aja gitu. Tetapi bukan area kayak
gak antusias banget gitu ya, Iya, cuman sekadar mengikuti aja. Nah, kegiatan seni itu kreativitasnya abstrak, lebih rendah dibandingkan kegiatan berbasis sosial dan bisnis. Jadi coba kalau kamu dibandingkan dengan kegiatan sosial atau yang tadi bisnis, kamu lebih menyukai itu atau hal keseni? bisnis. Bisnis ya. Karena kamu hanya mengikuti aja gitu. Iya. Kemudian kalau sains itu lebih kayak analisis mendalam, penelitian laboratorium, atau penyelesaian masalah berbasis sains murni. Kayak eksperimen, matematika gitu. Kimia, fisika. Iya. Kamu kurang minat di bidang itu? Oke. Nah, kemudian di situ juga ada tipe minat. Nah, tipe minat di sini ada verbal, manipulatif, dan komputatif. Kalau verbal itu kecenderungan kamu itu sangat kuat pada kemampuan bahasa. Misalnya kamu senangnya berbicara atau menulis atau menjelaskan, menjual, mengajar, membujuk atau menyampaikan informasi. Jadi verbal tuh kan yang berhubungan dengan perlakuan ya. Jadi kamu lebih senang gitu kalau misalkannya di kegiatan yang mengharuskan kamu bicara, mengharuskan kamu misalnya menulis, menjelaskan atau mengajar gitu. Lalu kamu itu cocok pada bidang yang membutuhkan kefasihan, argumentasi, dan komunikasi interpersonal. Minat verbal ini sangat konsisten dengan skor pribadi sosial dan bisnis kamu yang tadi. Iya. Makanya kalau verbal kamu itu cukup tinggi gitu ya, 90. Kalau manipulatif kamu baik gitu ya, sedangkan tadi kan verbal mah sangat dominan. Kalau manipulatif itu kamu cukup mampu mengoperasikan alat sederhana kayak motorik atau tugas-tugas yang praktis. Meskipun ini bukan dominan ya, tapi ada kompetensi fungsional dalam pekerjaan semi teknis atau kegiatan praktek lapangan. Kita yang tadi mah verbal, kalau yang manipulatif. Jadi ini tuh kayak melakukan keterampilan motorik atau tugas-tugas praktik, kayak prakteknya di lapangan gitu. Sedangkan komputatif kamu itu lumayan rendah ya. Itu karena kamu kurang berminat pada pekerjaan yang berhubungan dengan angka. Gitu tuh dengan hitungan gitu, kayak angka, hitungan abstrak atau statistika atau analisis matematis yang mendalam. Gitu. Kemudian itu ada tingkat minat. Tingkat minat kamu itu adalah rutin. Nah, rutin itu kamu melakukan pekerjaan itu secara terus-menerus gitu. Jadi kamu senang melakukan, kalau kamu udah senang satu hal, kamu bisa melakukannya dengan terus-menerus. Jadi rutin, kerjanya stabil, aturannya jelas, terstruktur, dan cenderung berulang. Oke, tadi kita udah ngejelasin ya, membahas tentang bidang minat, kategorinya juga, lalu tipe minat, dan juga tingkat minat. Jadi Ibu merekomendasikan kamu itu cocok di jurusan IPS, karena kamu kan seneng di bidang yang pribadi sosial, kemudian natural. Jadi kamu juga menyukai kayak kegiatan-kegiatan dengan orang lain gitu ya, kayak komunikasi, interaksi, dan juga kerjasama. Kamu juga tertarik pada alam, lingkungan, hewan, tumbuhan, atau tapi lebih menyukai ke aktivitas luar ruangan ya tadi. Terus minat kamu juga pada perencanaan, manajemen, penjualan, pemasaran, dan keuangan. Kamu juga senang kegiatan yang melibatkan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Jadi menyukai pekerjaan yang struktur, stabil, berulang, dan memiliki aturan yang jelas. Sekarang kamu jurusannya apa? IPS. Berarti sesuai nih sama minat kamu gitu ya. Jadi kamu gak salah jurusan. Namun di sini Ibu juga kan merekomendasikan jurusan kuliah nih. Nanti kamu kalau misalkan kuliah dengan bidang minat kamu yang sekarang, kamu bisa kuliah di jurusan kayak administrasi bisnis atau manajemen gitu ya. Terus kayak pemasaran atau marketing. Lalu kayak perhotelan, pariwisata. Terus kalau kamu tertarik di dunia pendidikan juga, kamu bisa jadi jurusan keguruan. Misalnya kayak guru PAUD, guru SD, guru BK gitu ya, atau guru IPS. Kamu nantinya cocok gitu buat masuk ke jurusan pendidikan. Kemudian bisa kamu masuk jurusan humas, kayak hubungan masyarakat gitu ya. Atau manajemen sumber daya manusia, ilmu komunikasi, atau kalau kamu misalkan
nggak melanjutkan studi gitu ya, kamu bisa berwirausaha sendiri gitu ya. Kan tadi kamu minat di Prisosnya tinggi, minat di bisnisnya juga tinggi, kamu bisa membuka usaha sendiri gitu. Kalau tadi itu jurusan-jurusan yang direkomendasikan gitu ya. Kalau misalkan nanti kamu kuliah, bagusnya jurusan apa. Kalau sekarang sekolah mah kan udah pas gitu ya, Iya, IPS sesuai dengan IPS. minat kamu. Nah, kamu juga sebetulnya masih memungkinkan kalau misalkan nanti jurusan kuliahnya kayak ngambil agribisnis atau ilmu lingkungan atau peternakan, karena kamu juga ada minat di natural tadi, ke alam-alam gitu ya. Misalnya kamu nggak ke manajemen, ke pendidikan juga kamu nyambung kok gitu buat ke pertanian kayak agribisnis. Namun ibu kurang merekomendasikan kalau misalkan kamu masuknya ke jurusan teknik. Tadi kan kamu kurang suka ya Iya. sama kayak teknik atau sains murni kayak fisika, kimia, biologi gitu ya. Iya. Atau kayak matematika, seni dan desain atau informatika. Nah, itu kan mungkin akan menjadi berat ya buat kamunya ya. karena pertama kamu gak minat gitu ya, nanti juga kamu memungkinkan takutnya ada lebih kesulitan gitu dibanding kamu kuliah di jurusan yang emang sesuai dengan bidang minat kamu. Kayak ada pertanyaan? Ada Ibu. Jadi gini Bu, kenapa skor saya di bidang pribadi sosial dan verbal bisa tinggi? Itu artinya apa untuk saya? Nah, tadi di bidang pribadi sosial gitu ya, dan juga verbalnya bisa tinggi. Artinya itu kamu menunjukkan bahwa kamu itu nyaman dan memiliki minat besar di bidang sosial gitu ya, yang berhubungan dengan interaksi dengan orang lain. Kamu juga kan senang untuk berkomunikasi, kerjasama, dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ini tuh sebuah kekuatan untuk kamu yang sangat mendukung dalam mengambil peran maupun dalam kegiatan organisasi, pelayanan, komunikasi, atau kegiatan yang ada di sekolah gitu. Terus saya lihat skor bisnis saya tertinggi. Apakah itu berarti cocok untuk di dunia usaha? Ya, sangat cocok sekali gitu ya. Kan di bidang bisnis kamu itu tadi sangat tinggi. Itu tuh menunjukkan bahwa kamu suka aktivitas seperti berjualan, menawarkan sesuatu, mengatur keuangan, kayak membuat perencanaan usaha gitu. Jadi nanti kalau kamu misalkan mencoba buat bisnis, kamu tuh nantinya mungkin akan lebih cepat untuk mendapatkan peluang yang sangat besar gitu nantinya. Minat natural saya juga lumayan tinggi. Itu maksudnya apa ya Bu? Nah, minat natural itu kan yang berhubungan dengan alam, kayak tadi yang tumbuhan, hewan, atau kegiatan aktivitas di luar ruangan. Jadi ini tuh minat tambahan yang mendukung pilihan jurusan yang tadi kata Ibu, kamu juga boleh kok buat masuk ke jurusan agribisnis, jurusan pertanian, karena kamu juga memiliki minat dalam bidang alam, natural atau ke alam, meskipun minatnya hanya sedikit gitu. Kenapa skor komputatif saya rendah Bu? Apakah itu berpengaruh? Oke, kalau skor komputatif kamu rendah itu menunjukkan kalau kamu tuh tidak terlalu tertarik pada pekerjaan yang melibatkan angka atau hitungan gitu. Jadi nggak apa-apa sih gitu, nggak berpengaruh apa-apa karena mungkin emang kamu kurang suka dengan analisis kayak sistematis kayak hitungan. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Nggak ada Ibu. Cukup. Oke, berarti kamu sekarang sudah memahami gitu ya minat kamu itu di mana dan nantinya yang cocok buat jurusan kuliah atau pekerjaan itu kamu sudah paham. Insya Allah Ibu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup ya. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh menemui Ibu lagi. Ya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.